Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihalmina Jana Tahuk dengan NIM 21110085, kelas B, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang mengubah password pelanggan. Jadi sebelumnya di bagian pelanggan sini sudah kita buat bannernya. Nah, kemudian di bagian biodata ini kita akan tambahkan sebuah form di sebelah kanan ini, yaitu form untuk bisa mengubah password pelanggan. Nah, jadi di sini caranya itu kita kembali ke sini ya. Nah, kita akan ubah password pelanggannya itu di bagian folder pelanggan pada halaman beranda.php ini di bagian ini. Nah, kita akan ubahnya itu di dalam sini. Kita masuk di sini ya, di sini. Nah, di sini kita akan tambahkan script ya. Kita tambahkan script dimana dia bisa membagi dua bagian, yang satunya kita bisa melihat untuk biodata dari pelanggan dan yang satunya itu bisa pelanggan melakukan ubah password. Jadi di bagian sini kita masukkan passwordnya ya. Jadi dia di sini. Kita masukkan di sini. Ini saya akan masukkan script dari Grid Basic. Oke, jadi langsung saja ini. Oke, di sini. Oke. Di sini dua-duanya itu saya buat 6 ya di sini. Untuk call SM-nya ini 6. Oke, nah, jadi di sini ya. Oke. Jadi di sini kita akan masukkan script dari biodatanya. Jadi kita akan masukkan script dari biodatanya di sini. Kita masukkan ini, kita Ctrl X, kita pastekan di bagian sini. Nah, mungkin saya atur dulu. Oke, wait. Nah, kemudian di bagian sini saya akan masukkan script dari form untuk bisa mengubah password pelanggan. Jadi di sini ya kita masukkan scriptnya. Ini form, ini metodenya itu post. Di sini post. Oke, ini action. Actionnya itu di sini dia cek login. Oh, sorry. Sebenarnya di sini actionnya itu kita ganti dengan ubah password.php. Jadi nanti akan kita masukkan lagi sebuah halaman baru, atau kita buat lagi sebuah halaman baru, yaitu kita akan beri namanya itu dengan ubah password.php. Tapi sebelumnya ini kita buat dulu formnya dulu di sini ya. Oke, di sini div class, ini input. Oke, ini group, ini 2. Oke, di sini ya. Ini span class, ini input, ini group, ini text. Oke. Di sini yang pertama email. Oke. Di sini import class, ini form, start control. Oke. Ini required. Jadi dia harus diisi.
dia tipenya itu di sini ya. Mungkin di sini kita masukkan tipenya email. Oke. Di sini. Oke, ini name-nya. Di sini email. Oke. Di sini email ya. Email. Oke. Untuk place folder ini kita masukkan email. Ini ditutup, ini ditutup. Oke. Sorry. Oke, setelah itu mungkin kita rapikan dulu. Di sini kita tambah lagi script. Oke, div class ini input start group mb start 2. Di sini span class ini input start group start text. Di sini ini kita akan input password lama. Oke, ini span ditutup. Di sini input class. Di sini form start control. Oke, ini required. Dia tipenya itu di sini ya. Ini tipenya di sini password. Oke, ini password. Ini name-nya juga di sini pass. Oke, ini kita beri nama dengan pass 1. Oke. Di sini placeholder. Di sini placeholder masukkan. Di sini password lama ya. Seperti itu. Di sini kita pakai div tutup. Oke. Mungkin kita atur dulu ini. Oke. Oke, kemudian di sini kita masukkan lagi satu script lagi. Ini div class. Ini input start group mb start 2. Oke. Di sini span class. Oke, ini input start group start text. Oke. Di sini password baru ya. Password baru. Oke, ini span. Sorry. Ini span ditutup. Oke, selanjutnya di sini input class. Di sini form start control. Oke. Di sini required. Ini tipenya juga password di sini. Password. Di sini name-nya di sini kita beri dengan pass2. Oke. Placeholder. Oke. Di sini sama dengan masukkan password baru. Oke, di sini ya. Ini kita div tutup. Oke. Setelah sudah di sini, ini untuk bagian ini ini div ditutup sudah. Kemudian di sini ya. Di sini kita masukkan untuk inputan buttonnya. Kita kasih jarak saja. Ini input class. Ini btn success. Oke.
Di sini tipenya itu submit. Oke, ini value ini kita ganti dengan ubah password. Oke. Sorry, bukan kita ganti, kita masukkan ubah password seperti itu. Kemudian di sini tutup ya, tutup. Oke, di sini ini form ditutup. Kemudian di sini kita tambahkan BR untuk jarak dari tombol submitnya. Oke, di sini div ditutup ya. Nah, di sini. Oke, mungkin coba kita lihat dulu, kita save. Coba kita refresh di sini saja. Kita refresh, coba kita lihat. Nah, dia seperti ini. Oke, ini mungkin ada salah. Oh iya, mungkin kita buatnya seperti ini saja. Ini coba kita save ulang. Coba kita refresh. Oh, ini ada kesalahan sedikit. Sabar, kita lihat ulang kembali dulu. Ini import class required type. Ini name-nya placeholder. Masukkan password. Oh, di sini kita harus tambahkan di sini TD ditutup seperti ini. Coba kita save. Coba kita refresh ya. Kita refresh. Kita lihat. Mungkin ini jangan dulu ya, kayak password. Jangan dulu. Kita save. Kita refresh. Ini ada kesalahan di mana ya? Dulu input span class. Import group text from ini placeholder. Ini sudah betul ya? Apa yang salah ya? Ini ada div tutup. Ini juga. Ini sudah. Mungkin ini kita kasih teks saja. Kita kasih teks, coba kita simpan. Kontrol. Oke. Ini sudah. Ini yang terlalu besar. Password lama.
Coba kita copy yang ini saja. Kita copy. Sorry. Coba kita save. Coba kita refresh. Oke, ini ada salah. Oh, ya di sini ya. Oke, kita save. Nah, ini yang baru seperti ini. Berarti tadi ada yang salah atau gimana ya? Oke, mungkin tidak apa-apa ya. Mungkin ada kesalahan dalam penulisan saya, atau saya yang kurang jelek. Oke, tidak apa-apa. Ini sudah jadi. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini, mungkin dia kurang bagus. Jadi seharusnya di sini kita harus tambahkan lagi satu script ya, dimana dia untuk bisa jaraknya. Jadi di sini kita ambil di Bootstrap scriptnya, Bootstrap 4. Oke, Bootstrap 4 ya, ini kita ambil di sini. Oke, kita pilih yang Bootstrap 4 ini, kita ambil yang di bagian input group. Oke, di bagian defaultnya. Nah, kita ambil yang ini, ambil ini. Oke. Wow, loadingnya. Nah, ini kita copy yang ini. Oke, kita pastekan di bagian sini, di dalam sini kita paste lagi. Oke, di sini kita update yang bagian span ini. Jadi di sini kita tutup lagi dengan div. Oke, di sini juga ya. Di sini kita tutup juga dengan div di sini. Oke, di sini juga ya. Di sini kita tutup lagi dengan div. Oke, wait. Nah, ini sudah kan. Oke, setelah sudah kita save, coba kita refresh di sini. Oke, kita refresh 2 kali ya. Oke, coba kita lihat. Nah, dia seperti ini. Oke. Setelah sudah, selanjutnya kita akan buat halaman baru di bagian folder pelanggan ini dengan nama halamannya. Sabar, kita tutup dulu ya. Ini oke. Sorry, bukan di sini. Bukan di petugas, tapi dia di sini. Oke. Nah, ini ubah password .php. Dia harus sama dengan ubah password.php ini harus sama dengan di bagian action ini, supaya nanti pada saat kita ubah passwordnya itu dia bisa terjadi perubahan seperti itu. Jadi di ubah password ini saya akan masukkan script di mana dia untuk mengupdate password yang baru. Jadi di sini ya. Yang pertama itu di sini terlebih dahulu saya akan masukkan script di mana dia harus mengunci bagian biodata ini agar kita pada saat mengubahnya harus melalui login terlebih dahulu. Ini di sini PHP, ini session start ya. Session start diaktifkan. Oke, di sini oke. Di sini variabel session. Di sini ya status pelanggan. Oke.
Oke, di sini dia di sini login dulu. Oke, di sini ini headernya. Kalau tidak nanti dia akan kalau tidak login maka dia akan kembali ke halaman di sini indeks, karena pelanggan dia untuk bagian login itu dia harus kembali ke halaman indeks dengan dia kirim pesan sama dengan di sini belum login, seperti itu. Login, oke. Titik koma di sini, oke. Di sini ini tanda tanya lebih besar, oke. Oke, setelah sudah, kita masukkan script untuk mengupdate passwordnya. Jadi di sini yang pertama harus koneksikan terlebih dahulu dengan konektor. Di sini kita lihat konektornya dia di luar ya. Jadi di sini kita gunakan scriptnya seperti ini. Oke, setelah titik koma, tanda tanya lebih besar. Kemudian di sini kita include-kan juga untuk mencegah karakter yang tidak sesuai dengan inputan. Jadi di sini dia include get data juga. Oke, get data titik koma. Oke, kemudian kita masukkan script di sini dia untuk menangkap data dari form input yang dikirim ya. Jadi dia tangkap password yang diubahnya. Jadi di sini nama variabel 1 itu dia sama dengan filter. Nah, filter ini dia berada di dalam fungsi get data ini, sehingga kita koneksikan juga dengan get data seperti itu. Di sini variabel post di input dari depan berdasarkan email. Kemudian di sini variabel nama variabel 2. Nah, di sini dia filter. Oke, ini variabel post. Oke, ini di sini pass. Nah, ini kan untuk mengubah password lama. Jadi di beranda sini kita beri nama password lama ini, kita name-nya itu pass1. Untuk password barunya name-nya ini saya beri nama pass2. Seperti itu. Jadi kita bisa membedakan pass1 ini untuk bagian password lama, pass2 ini untuk bagian password baru. Seperti itu. Jadi di sini kita panggil itu pass1 untuk bagian inputan password lama, dan di sini nama variabel nama variabel 3. Jadi di sini dia pass2. Oke. Titik koma. Nah, kemudian di bagian mana lagi? Nah, di sini kita masukkan script untuk mengupdate. Jadi dia update ke database-nya ya. Jadi di sini MySQL ini query. Oke. Di sini variabel konektor. Di sini kan dia akan mengupdate tabel pelanggan ya. Tabel pelanggan kita set. Di sini dia hanya mengupdate password yang baru. Jadi di sini kita panggil password yang barunya itu password. Oke, di sini password. Dia di sini variabelnya itu untuk password barunya itu variabel nama variabel 3 ya. Variabel 3. Oke. Di sini where ya. Where di sini ID pelanggan. Di mana ID pelanggan di sini dia like. Bukan. Di sini dia sama dengan
variabel nama variabel. Oke. Di sini. Oke, titik koma. Di sini header. Ini nanti dia akan kembali ke location di sini. Berandanya kan dia di dalam juga. Jadi di sini dia beranda.php. Pada saat kita akan mengupdate-nya, maka dia kembali ke beranda.php seperti itu. Nah, setelah sudah di sini ID pelanggannya kan belum ada. Jadi di sini kita tambah lagi satu variabel di mana dia berisi ID pelanggan. Oke. Seperti itu ya. Di sini filter. Oke, di sini variabel post. Oke, di sini ID pelanggan. Oke. Ini titik koma. Nah, kemudian di sini saya ingin memasukkan script di mana pada saat kita masukkan seperti kita ingin mengubah email atau kita lupa juga passwordnya. Pada saat kita masukkan passwordnya, contohnya kita masukkan ini, sedangkan di sini passwordnya kan 12345. Nah, kita masukkan contohnya 567, passwordnya salah, maka dia akan muncul pemberitahuan seperti password salah. Atau juga di sini nanti pada saat kita masukkan ini kan password lama dengan emailnya sudah betul, dan kita ingin mengubah password lama, maka nanti dia muncul pemberitahuan di mana passwordnya telah diubah, sehingga pelanggan bisa mengetahui kalau passwordnya diubah. Kalau tidak ada pemberitahuan tersebut, mungkin saja ada beberapa pelanggan yang bisa bingung kalau jika passwordnya itu sudah diubah, hanya mereka kira atau mereka sangka kalau passwordnya itu belum diubah, seperti itu. Jadi di sini saya akan membuat pemberitahuan. Jadi di sini di bagian script ini ya, di bagian ini saya akan masukkan script dia di mana untuk bisa mengkonfirmasi sebuah kalimat. Jadi pada saat dia sudah mengubah datanya, maka akan muncul seperti localhost passwordnya itu telah diubah, seperti itu. Jadi di sini kita masukkan scriptnya. Di sini query, di sini variabel connector. Oke. Di sini dia akan select bintang from pelanggan ya. Nah, ini dimana email dia like di sini variabel nama variabel 1 ya. Oke. Dan password lama, ini password yang lama ya, password like di sini variabel nama variabel 2. Oke. Variabel 2. Oke. Di sini kita pakai titik koma. Oke. Kemudian di sini if, kita gunakan if di sini. Oke. MySQL di sini. Oke, ini num. Ini rows. Oke. Di sini variabel data. Oke. Di sini kita buatnya itu lebih kecil 1. Jadi di sini, oke, mungkin saya ketik dulu nanti baru saya jelaskan. Oke. Di sini ya file. Oke, di sini variabel d dia sama dengan MySQL fetch. Ini array ya. Array di sini variabel data. Oke, di sini kita buka kurung lagi. Kemudian di sini kita akan masukkan echo di mana untuk script pemberitahuannya. Jadi di sini dia script di bagian mana? Oh ya, dia di sini. Nah, di sini. Ini echo. Oke, di sini script. Oke. Di sini juga script ditutup.
Nah, di dalam sini kita akan masukkan scriptnya. Di sini ya, alert. Oke, di sini kita masukkan pemberitahuannya di mana jika data tidak ditemukan atau datanya itu lebih kecil 1, maka dia akan muncul pemberitahuan email dengan password lama itu salah. Seperti itu. Oke, titik koma di sini. Kemudian nanti dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Jadi history go di sini. Ini go. Di sini -1. Go. Ini -1. Oke. Kemudian di sini ya. Oke, di sini titik koma. Oke. Selanjutnya juga dia di sini kita masukkan lagi script yang sama lagi. Jadi di sini oke, ini script. Oke, ini script. Oke, ini script. Nah, jadi ini yang masih sama ya. Jika data belum ditemukan, ini di luarnya. Oke, jika data belum ditemukan, maka di sini dia akan kirim atau pemberitahuan semacam konfirmasi kalau email dengan passwordnya salah. Jika kita ingin mengubah email atau passwordnya dan kita memasukkan email dengan password lama yang salah, maka dia akan kirim pesannya seperti ini. Dan dimana itu dikatakan sebagai data yang tidak ditemukan. Oke. Ini historinya itu dia kembali ke halaman sebelumnya. -1 seperti itu. Ini titik koma. Oke. Nah, sedangkan di bagian mana ya? Nah, sedangkan di sini kita misalkan else jika datanya itu ditemukan di sini ya. Kita masukkan di sini. Ini, jika datanya ditemukan, maka dia akan update set password pada variabel yang ketiga, di mana variabel yang ketiga ini berisi password yang baru. Jadi dia akan update password baru berdasarkan ID pelanggan sama dengan di sini nama variabel, di mana nama variabel berisi filter atau variabel post yang diinput dan depan berisi ID pelanggan. Seperti itu. Nah, jika data ditemukan, maka di sini dia akan kirim pemberitahuan juga di mana ini script. Oke. Ini script. Oke. Di sini ya, dia akan kirim pemberitahuan di mana di sini alert. Oke. Ini password telah diubah. Kalau jika data ditemukan dan passwordnya diubah, maka dia akan kirim pemberitahuan seperti ini. Kalau passwordnya itu diubah dan nanti dia akan history, dia akan kembali ke halaman sebelumnya kalau password diubah. Oke, ini 1 ya. Oke, setelah sudah, mungkin kita lihat dulu karena dia di sini variabel nama ID variabelnya pelanggan, maka kita harus panggil juga di bagian formnya di sini. Nah, jadi di sini ya, di mana? Nah, jadi di sini kita akan masukkan lagi sebuah script input. Di sini ini tipenya itu hidden. Oke, hidden. Jadi di sini dia akan panggil ID pelanggan. Di sini dengan nilainya itu di sini ya, sama dengan di sini. Oke, ini echo. Kita lihat di sini ya, di beranda sini. Nah, dia akan panggil di sini kan sudah ada di sini. Nah, dia akan panggil variabel IDP yang berisi ID pelanggan dari beranda ini. Seperti itu ke dalam form ini. Jadi ini variabel IDP di mana berisi ID pelanggan seperti itu. Tanda tanya di sini. Ini ditutup. Oke. Setelah itu mungkin coba kita save dulu. Kita save all.
Coba di sini kita ubah ya. Kita ubah passwordnya. Di sini kan sudah ada emailnya. Password lamanya di sini 1 2 3 4 5. Di sini saya akan ubah passwordnya ini. Coba kita klik ubah. Oke, ini ada kesalahan di 38. Ubah password. 38 ini apa? Oh ya, ini titik koma. Coba kita save. Coba kita refresh dulu. Oke. Kita refresh ulang. Oh iya, masuk ulang dulu. Nah, kita refresh. Mungkin sekarang kita coba ubah pelanggannya di sini. Oke, di sini. Coba kita klik ubah. Oh, ini masih ada kesalahan di password yang 11 dengan 13. Kenapa dengan 11 13? Ini tidak ada yang salah lagi ya. Oh iya, sabar. Di sini kalau pada saat sudah kita ubah atau mungkin saja datanya tidak ditemukan, nanti dia akan kirim sebuah konfirmasi atau pemberitahuan di mana berisi email dengan password lama salah, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Jadi di sini mungkin saya hapus saja untuk headernya karena dia kembali ke halaman beranda kembali saja. Coba kita save. Coba kita refresh di sini saja. Kita refresh dulu. Oke, ini get datanya file to open stream. Get data. Masa get data tidak bisa ya? Get data di luar kan, get data oh pantas .php di sini. Kita save. Oke, di sini ya. Coba kita masukkan passwordnya di sini. Ini kita ubah passwordnya satu. Coba kita klik. Nah, di sini kan passwordnya itu telah diubah. Kita klik OK. Nah, dia kembali ke halaman sebelumnya. Oke, kita lihat coba di bagian sini. Kita lihat di database-nya. Dia ubah tadi kan passwordnya kan awalnya ini. Coba kita lihat. Kita refresh di sini passwordnya ubah atau tidak. Nah, ini passwordnya terubah kan? Kita lihat di bagian biodata coba. Passwordnya kan awalnya kan 1 sampai 5. Nah, ini juga terubah. Oke, mungkin kita coba di bagian yang lain. Jadi kita coba di pelanggan yang lain. Randy ya, Randy nih. Randy, oke. Di sini kita masukkan. Oke, ini. Oke, kita login. Nah, ini kan. Jadi di sini kita akan coba lihat benar passwordnya. Oke, coba kita masukkan. Oke, coba kita ubah ya. Ini password lamanya ini. Atau coba kita masukkan password yang salah dengan email yang salah juga. Oke. Dia kirim pemberitahuan atau tidak? Coba kita klik. Oke, ini pemberitahuannya itu jika data tidak ditemukan, maka akan muncul konfirmasi pemberitahuan email dengan password lama salah, seperti itu. Jadi kita klik OK, dia kembali ke halaman sebelumnya. Nah, halaman sebelumnya itu riwayat transaksi. Nah, di sini passwordnya itu tidak terubah ya. Tadinya itu 2022, di sini belum terubah emailnya juga. Jadi coba kita masukkan passwordnya betul di sini.
di sini. Oke, coba kita klik ubah. Nah, ini passwordnya itu telah diubah. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia sudah berubah kan? Ini emailnya tetap ya. Passwordnya sudah berubah. Dan di sini, coba kita lihat di sini. Nah, ini juga sudah berubah. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial tentang mengubah password pelanggan ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Mohon maaf juga mungkin ada kesalahan selama proses pengetikan, terlebih mungkin dalam kelalaian dalam pengetikan sehingga melupakan sedikit satu kata mungkin dalam script, dan sehingga tadi ada kesalahan sedikit di bagian membuat formnya ya, form untuk menginput password barunya atau mengupdate password barunya. Dan di sini sudah jadi. Oke, yang tadi juga sudah kita buat halaman ubah passwordnya. Di sini saya pakai restrict atau mengunci halaman ubah passwordnya supaya pada saat kita pelanggan ingin mengubah password, maka dia harus ke bagian login dulu. Kalau jika tidak, dia langsung saja nanti akan muncul halaman, dia akan kembali ke halaman index dengan dia kirim pesan itu belum login, seperti itu. Jadi di sini ya, di sini sudah selesai. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat ini. Sekian dan terima kasih.